Kalau rangkumannya komoditas dari minggu ini gimana? Plus ya kayaknya. Halo, selamat siang Kibi Friends. Akhirnya kita bertemu kembali dengan saya Rafli dari Kibi Faburi Sekuritas Semarang. Yang dimana untuk live IG siang hari ini, kita akan berbincang-bincang bersama Pak Dodi selaku Senior Equity Sales. Selamat siang Pak Dodi, gimana Mas kabarnya yang Pak? sih baik-baik aja sih. Iya, Walaupun mungkin marketnya lagi kayak gini ya, minus, iya, tapi kita harus tetap semangat. iya Pak, harus semangat Pak. Dan ini ya sih koreksinya ya minus Masih nol wajar koma sih. dua puluh persen ya Pak. Iya. Gara-gara brand ya Pak ya Pak? Ya lebih banyak ke Brand ya? hari Jumat karena grupnya Pak PP semua ya. Hari ini Hmm. juga masih brand, juga masih ARB ya. Dan di satu sisi juga The Fed juga barusan cut rate 50 BPS atau Iya, 0,5% menjadi sentimen positif sih. 4,75 sampai 5% itu ya Pak ya. Iya. Sebenarnya itu positif tapi ya Ya karena mungkin karena ada faktor X yang dari Pak grupnya Pak PP itu ya. iya Pak. Oke. Baik, jadi kami akan berbincang-bincang mereview market sepekan dan saham apa yang bisa diperhatikan untuk minggu ini dan mungkin juga kalau ada KB Friends yang ingin bertanya bisa ketik di kolom komentar. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu, semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli maupun jual, sehingga semua resiko baik untung maupun rugi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke, sebelum kita mulai, di sini saya akan memaparkan perbandingan indeks regional dan komoditas pekan. Oke, yang pertama untuk indeks Dow Jones mengalami penguatan 1,06%, kemudian untuk Nasdaq mengalami penguatan 2,02%, kemudian untuk US Dollar Index mengalami penguatan 0,06%. Kemudian untuk komoditas ada CBO mengalami penguatan 4,56%, kemudian oil mengalami penguatan 5,61%, kemudian untuk nikel mengalami penguatan 0,97%, dan timah mengalami penguatan 0,62%. Dan selanjutnya ada komoditas gold yaitu mengalami penguatan sebesar 2,45% dan coal mengalami penguatan 1,64%. Secara garis besar, komoditas yang mengalami kenaikan selama seminggu ini yaitu ada komoditas oil, CPO, gold, dan batu bara. Selanjutnya, sekelas info mengenai market pekan ini, sesi 1 IHSG dengan closing price sebesar Rp7.727 mengalami pelemahan dengan poin sebesar minus 15,416 atau dengan persentase minus 0,20%. Yang dimana value transaksi sesi 1 hari ini yaitu sebesar 6,6 triliun. Minggu ini asing mencatatkan net buy sebesar 5,01 triliun. Kemudian untuk top gainersnya ada saham SGER, TOSK, dan NES. Kemudian untuk top losernya ada Brand, Nasi, dan Homi. Kemudian untuk net foreign buy-nya ada BBRI, BBCA, dan BRIS. Kemudian untuk net foreign sell-nya ada Adaro, Goto, dan Brand. Baik, Pak Dodi bisa memberikan gambaran teknikal indeks saat ini. Oke. Untuk ISG saat ini ya apa kalau kita melihat dari chart yang ada, sebenarnya ISG memang sebenarnya sudah mengalami rally yang cukup lumayan panjang ya, di mana ISG itu sudah mengalami kenaikan rally dari sekitar awal Agustus ya, itu di kisaran dari harga sekitar 7 ribuan, itu naik terus tanpa ada koreksi yang signifikan, dan naik terus sampai ke kemarin tertingginya di kisaran 7.900-an ya. Nah, sebenarnya koreksi yang terjadi kemarin dari Jumat itu memang masih relatif masih koreksi wajar ya, walaupun memang cukup mengagetkan dari Jumat kemarin itu penurunan cukup lumayan tajam. Tapi kalau kita melihat dari secara keseluruhan, sebenarnya penurunan di ISG lebih didorong oleh penurunan dari saham-sahamnya dari grupnya Pak PP ya.
mana beberapa saham dari grupnya Pak PP itu mengalami auto reject bawah. Dan hari ini pun sebenarnya ISG juga masih mengalami penurunan lanjutan. Tapi kalau kita melihat dari saham-saham Pak PP yang turun, hari ini cuma hanya tinggal Brand yang masih ARB dan TPIA. Tapi Barito dan Cuan sudah mengalami eh, rebound ya. Dan kalau kita lihat dari saham-saham eh, Big Bang ya dari KPRI, Mandiri, BCA hari ini pun juga mengalami kenaikan walaupun agak tipis ya. Jadi bisa diasumsikan sebenarnya kondisi penurunan di ISG ini masih cukup wajar sehingga walaupun kalau kita lihat dari indikator EMA/CD-nya saat ini, kalau saat teknikal kita lihat dari indikator EMA/CD-nya memang masih ada potensi penurunan lebih lanjut. Tapi kalau kita melihat dari kenaikan dari awal Agustus sampai kemarin minggu kemarin dari Kamis itu yang sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi 10% lebih. Jadi ini koreksi yang terjadi 2 hari terakhir ini masih cukup relatif wajar. Dan kita lihat memang masih ada potensi penurunan eh, di ESG. Kalau kita melihat dari target penurunan dari ESG dari indikator maksudnya memang ini ada hari kedua penurunan dari ISG ya. Target penurunan ISG masih ada potensi sih menuju ke target area sekitar 7.550 sampai ke 7.500-an atau sekitar 7.490-an. Kalau kita lihat dari ini, kalau kita pakai target dari Fibonacci, memang kalau kita dengan asumsi titik terendah di 5 Agustus ini sebagai titik lawal dari rally-nya ISG kemarin, memang kita menemukan ada level support Fibonacci di kisaran 7.550 itu di area Fibo 38,2%, dan di kisaran area 1.050% itu di kisaran 7.455. Jadi bisa diasumsikan bahwa target penurunan ISG untuk saat ini kurang lebih mungkin bisa ada potensi menuju ke level 7.550 sampai 7.500-an. Walaupun kita nanti faktor drivernya apa, memang kita masih belum tahu. Untuk saat ini memang masih yang kelihatan masih dari grupnya Pak PP. Tapi sekali lagi ini masih cukup relatif cukup wajar sih koreksi yang terjadi di ISG. Selanjutnya di Dow Jones ya. Di Dow Jones sendiri saat ini memang eh, arahnya memang sedikit berbeda dengan ISG, di mana Dow Jones sendiri 2 hari terakhir ini mengalami kenaikan yang, walaupun memang kenaikannya relatif cukup tipis, tidak terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat dari candlestick yang terbentuk ini, kalau kita ngelihat memang ini ada Dow Jones sendiri sebenarnya ada level resistance di kisaran 42.180, di mana level resistance ini terbentuk dari level resistance trendline ya, uptrend line channel ya. Di sini itu memang di kisaran 42.160-an. Tapi kalau kita lihat dari indikator MACD-nya, di indikator MACD harian maupun di indikator MACD mingguan, kita masih melihat masih ada potensi penguatan di Dow Jones untuk di Dow Jones ya. Cuma memang mungkin kenaikannya mungkin tidak terlalu agresif, tapi potensi kenaikan di Dow Jones masih cukup terbuka dengan target apabila ini Dow Jones ini mampu melewati level resistance trendline channelnya ini di kisaran 42.100 sorry ini ya, kurang lebih di kisaran 42.160-an. Memang masih ada potensi untuk menguji level resistance yang cukup kuat itu di level resistance 42.555 ya untuk Dow Jones. Selanjutnya US Dollar Index ya. Sebenarnya US Dollar Index ini mengalami penurunan yang cukup lumayan tajam
eh, didorong oleh juga sentimen dari penurunan suku bunga di The Fed ya. Kalau kita ngelihat di chart yang ada untuk US dollar index ini saat ini memang dia kelihatan dia masih bergerak dalam area downtrend downtrendnya dia, di mana ada level resistance downtrend line-nya itu di kisaran level 101,3 ya sekitar 101,4 lah untuk level resistance downtrend line dari US dollar index. Memang beberapa hari terakhir ini, eh, terutama setelah pengumuman The Fed, memang US dollar index ini malah mengalami tidak melanjutkan penurunan lebih dalam lagi ya. Di sini kelihatan sedikit tertahan penurunan di US dollar index masih tertahan di kisaran di area di 100,5 ya. Nah, tapi kalau kita melihat posisi US dollar index ini yang masih berada di bawah level resistance downtrend line-nya, kita masih mengasumsikan bahwa US dollar index ini masih bergerak eh, downtrend ya, masihan ya. Cuma memang penurunannya masih agak tertahan di kisaran 100,5. Nah, ini sebagai level support US dollar index saat ini. Eh, US dollar index akan terkonfirmasi dia akan menjadi reversal rebound apabila dia mampu melewati resistance downtrend line-nya ini di kisaran 10 kurang lebih di kisaran 101,4-an lah untuk saat ini ya. Itu. Jadi dengan level support eh, 10 di 100,5 dengan level resistance di 101,4. Apabila dia mampu berhasil melewati 101,4, memang ada potensi menjadi reversal rebound ya untuk US dollar index ini. Tapi kalau enggak, memang dia masih ada potensi apabila dia pecah di bawah 100,5, memang dia masih ada potensi penurunan ke 99,59 atau 99,6. Jadi tapi asumsi kita masih saat ini masih downtrend untuk US dollar index. Hanya untuk rupiah, kalau kita lihat rupiah hari ini memang sedikit mengalami penguatan di US dollarnya ya, atau rupiahnya mengalami pelemahan. Ini sedikit naik hari ini naik sedikit kurang lebih 46 rupiah ya, atau sekitar 0,3%. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya posisi dari US dollar rupiah sendiri ini sebenarnya sama seperti US dollar index, di mana walaupun hari ini mengalami kenaikan atau di US dollar IDR ini, tapi US dollar IDR ini masih bergerak di bawah level resistance downtrend line-nya. Sehingga kita masih mengasumsikan bahwa US dollar IDR ini masih bergerak, ada potensi pelemahan lebih lanjut. Dengan level support saat ini itu dekat-dekat dengan area level psikologis yang relatif cukup kuat di level 15.015 ya, kita asumsikan di kisaran 15.000, mana itu sebagai menjadi level support untuk rupiah saat ini, mana level support 15.000 adalah level support psikologis juga yang relatif cukup lumayan kuat untuk ditembus. Tapi konfirmasi untuk US dollar ETR ini mengalami reversal rebound itu apabila dia berhasil mampu melewati setidaknya level resistance downtrend-nya dia ETR USD ETR ini saat ini di mana resistance downtrend-nya kurang lebih di kisaran area 15.285 kurang lebih di kisaran area tersebut. Hingga apabila US ETR ini mampu melewati level 15.285, memang ada potensi untuk terjadinya reversal rebound di USD ETR. Tapi kalau selama masih belum bisa melewati itu, ya memang masih ada potensi untuk menguji level support psikologisnya di 15.000. Itu nih cenderung masih turun lah untuk kita masih asumsinya masih bearish untuk USD ETR-nya. Mungkin itu dulu Raffi untuk reviewnya. Oke, baik. Selanjutnya, sekelas info market.
Yang pertama RUPS pada tanggal 23 September ada saham MSIN, Link, kemudian tanggal 24 ada ISAT, Hexa, dan BRAM, kemudian tanggal 25 September ada TRIN, KOKA, IPCM, IKPM, dan CNTX, kemudian tanggal 26 September ada WIFI, MCAS, Kino, dan BJTM. Kemudian tanggal 27 September ada LMKE, MGLV, BNLI, dan BNII. Kemudian untuk informasi mengenai dividen interim, Kamdet pada tanggal 23 September ada saham EAST, yaitu dengan nominal sebesar 1,25 rupiah. Kemudian untuk informasi selanjutnya ada bonus, yaitu dengan rasio out banding new, yaitu saham BEEF dengan rasionya yaitu 500/11. Oke, selanjutnya sesi pemaparan stock pick yang dapat dicermati untuk minggu ini. Silakan Pak Dodi, waktu dan tempat saya persilakan. Oh, minggu ini berarti nggak sepian ya, sepi corporate action ya. Iya, Oke, eh untuk topik yang bisa Kak Bifren perhatikan, mungkin ada beberapa pilihan. Di antara, di antara lain ada Adaro yang menjadi rekomendasi kami pagi hari ini. Terus ada ABMM, terus ada Asa Internasional, ada BDPS dan BBYB. Kita coba ulas satu persatu. Yang pertama Adaro. Kenapa Adaro menjadi rekomendasi saya hari ini? Karena kalau kita melihat dari Adaro saat ini, dia masih berhasil membentuk higher high maupun higher low. Walaupun memang kalau kita lihat di chart yang ada, memang ini setelah dia mengalami gap up yang cukup lumayan tinggi, dia memang sedikit mengalami koreksi. Tapi koreksi yang terjadi di Adaro saat ini masih cukup terjaga, di mana koreksi di Adaro yang terjadi di Adaro ini dia tertahan oleh level support di kisaran area 3.600 sampai 3.650. Dan ini akan menjadi level support structure-nya Adaro. Sehingga apabila Adaro masih mampu bertahan di atas level 3.650, dia masih ada potensi untuk mengalami kenaikan lebih lanjut dengan target level resistance-nya di kisaran 3.810. Level resistance yang pertama dan level resistance yang kedua ada di kisaran area 4.050. Nah, Kevin mungkin bisa manfaatkan apabila Adaro itu masih mampu bertahan atau dia masih bergerak di kisaran area selama dia tidak pecah di bawah level 3620, bisa untuk Kevin manfaatkan untuk melakukan pembelian. Dengan level stop loss-nya ini memang apabila dia pecah di bawah level uptrend-nya ini ya, di support trend line-nya ini di kisaran lebih di kisaran 3.500-an. Selanjutnya ada ABMM. Nah, ABMM saat ini relatif cukup menarik juga. Ini hampir sama seperti Adaro, di mana kapan hari dia sempat mengalami kenaikan yang relatif cukup lumayan tinggi, dan saat ini dia sedang dalam fase koreksi. Nah, tapi koreksi yang terjadi di ABMM ini masih relatif cukup bagus, karena dia masih cukup tertahan di level supportnya di kisaran area 4.150. Memang saat ini harga dari ABMM saat ini di penutupan sesi 1 ini ABMM ditutup di level 4.370. Tapi saya melihat ini ada level konfirmasi eh, apakah ABMM ini mampu melewati level resistance atau level konfirmasinya di kisaran 4.350. Apabila ABMM ini terkonfirmasi mampu melewati level atau bertahan di atas level 4350, ABMM ini ada potensi untuk melanjutkan kenaikan atau reversal rebound itu untuk menguji ke level resistance yang pertama itu di kisaran 4.520 dan level resistance yang kedua di kisaran 4.800. Nah, untuk level supportnya saat ini ada di level kurang lebih di kisaran 4.260 dengan level pengaman
Stop loss itu apabila APMM ini pecah di bawah level 4.150. Dan ini memang apalagi kan juga saham-saham di komoditas di apa batu bara ya. Hari ini kan relatif cukup main ada pergerakan yang cukup lumayan. Jadi Adaro, APMM ini relatif cukup menarik untuk menjadi stock pick dari cash defense sekalian. Selanjutnya ada Asa Internasional. Ini kalau Asa Internasional ini kalau nggak salah hari Kamis ya kalau nggak salah menjadi rekomendasi saya di rekomendasi harian dari KPIFA Publisitas Semarang. Kalau kita lihat dari eh, chart yang ada di Asra ini, ya Asra ini kemarin berhasil apabila dia berhasil melewati level 5.225 ini atau kurang lebih 5.200 ini Astra Internasional ini membentuk pola bullish flag ya, sebenarnya adalah tiangnya di sini dan ini adalah flagnya di sini dengan level konfirmasi itu di level 5.200. Jadi Astra Internasional ini punya potensi, ada potensi dengan terbentuknya pola bullish flag ini, dia ada potensi untuk setidaknya menguat dengan target dari pola bullish flag ini ke level kisaran 6 ribuan. Ya memang mungkin tidak akan langsung seketika dicapai langsung tegak lurus ke 6.000 sih enggak. Ini butuh proses ada naik turunnya. Tapi yang cukup menarik heavy fans perhatikan ini selama di Asia Nasional tidak pecah atau balik lagi di bawah di kisaran di bawah level 5.200 ini lalu cukup terbuka peluangnya untuk menuju target dari pola bullish flag tersebut. Dan ini pola bullish flag ini akan batal apabila Astra Internasional ini pecah bergerak di bawah level 5.000. Jadi level pengaman dari capital fans sekalian adalah di bawah level 5.000. Nah, level resisten belum mencapai ke level 6.000, ini ada beberapa level resisten yang bisa capital perhatikan adalah di level 5.400, level resisten yang pertama, dan level resisten yang kedua kurang lebih di kisaran 5.750. Itu untuk Asia Internasional. Selanjutnya ada BTPS. BTPS. Nah, kalau kita lihat dari chart yang ada saat ini, BTPS ini sebenarnya sudah membentuk pola yang relatif cukup lumayan bagus, di mana BTPS ini, kalau kita lihat dari sekitar bulan Juni, itu di titik terendahnya BTPS di kisaran ribuan, itu sampai sekarang dia sudah berhasil membentuk higher high maupun higher low. Dan minggu kemarin, hari Kamis ini, BTPS berhasil melewati atau break level resistance EMA 200. Di mana pada saat break EMA 200 dari Kamis kemarin ini, dia break dengan didukung dengan peningkatan volume transaksi harian yang relatif cukup lumayan tinggi kemarin hari Kamis. Dan 2 hari terakhir ini, hari Jumat maupun hari ini, dia masih mampu bertahan, walaupun kemarin hari Jumat dia mengalami koreksi ya, tapi dia masih mampu bertahan di atas level EMA 200-nya. Nah, ini relatif cukup menarik juga untuk Capify perhatikan, karena dia bergerak, mampu bergerak di atas level EMA 200-nya, dan kebetulan EMA 200 ini juga berada di atas level support structure-nya di kisaran ini, di kisaran 1.330. Jadi BTPS ini selama dia masih mampu bertahan di atas level EMA 200 maupun di atas level supportnya ini di kisaran 1.310, ini cukup menarik juga, masih ada potensi untuk mengalami penguatan lebih lanjut dengan target resistennya itu di kisaran pertama di kisaran 1.445 dan level resisten yang kedua di kisaran 1.550. Nah, level support untuk BTPS saat ini adalah level 1.310 dan mungkin Kevin Frank bisa batasin dulu apabila dia pecah di bawah level 1.310. Memang pola dari kenaikan dari BTPS ini memang akan
eh, kurang bagus ya apabila memang dia pecah di bawah level 1230. Tapi mungkin karena secara persentase jarak antara 1310 sampai 1230 ini relatif cukup lumayan banyak secara persentase, mungkin KB Frame bisa batasin dulu apabila BTPS ini pecah di bawah 1310 atau 1300. Selanjutnya BBYB. BBYB ini juga hampir sama seperti BTPS, di mana BBYB ini eh, kapan hari ini juga pecah atau berhasil break di atas level EMA 200-nya, mana level EMA 200-nya di kisaran 294. Saat ini di sesi penutupan sesi 1 ini, BBYB ini ditutup di level 300. Nah, kalau kita ngelihat eh, saya pernah rekomendasi BBYB kalau nggak salah ini itu di kisaran bulan Jumat 16 Agustus ya. Ini kan dia pecah symmetrical triangle-nya. Di mana target dari symmetrical triangle dari BBYB ini adalah di kisaran kurang lebih di kisaran 380-an. Saat ini memang lagi bilang kalau pola-pola seperti ini memang tidak akan tegak lurus langsung mencapai langsung ke targetnya, tapi pasti ada naik turunnya dulu. Nah, kalau kita lihat dari dengan kita asumsi bahwa target dari pola symmetrical triangle-nya ini masih ke arah 380 dan saat ini kalau kita melihat dari titik terendahnya BBYB di kisaran bulan Agustus itu masih saat ini dia masih berhasil membentuk higher low dan saat ini dia juga masih berhasil berada di atas EMA 200 dan dia masih berhasil bertahan di atas support uptrend line-nya, ini BBYB masih cukup relatif cukup menarik untuk baby friends perhatikan sebagai stock pick. Dengan potensi target memang masih dari symmetrical triangle-nya di kisaran 380, tapi ada beberapa resistance yang mungkin bisa baby friend manfaatkan untuk ya mungkin trading pendek atau trading cepat aja itu apabila BBYB ini mampu bertahan di atas level EMA 200 maupun di atas support uptrend line-nya ini, dia ada level resistance yang pertama itu di kisaran 320, level resistance yang kedua di kisaran 338 ya. Dan mungkin Kevin Frame bisa batasin resiko apabila BBYB ini pecah di bawah level 286 ya. Ya mungkin itu beberapa atau 5 saham yang mungkin bisa Kevin Frame perhatikan sebagai stock pick ya. Nah, Oke. Baik, untuk KB Friends yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar. Oke, ini Pak ada yang tanya nih Pak, saham Cuan cuan. dan Siloam. Cuan dan Siloam. Cuan kalau nggak salah hari ini turun ya. Oh, Ribon, sorry. Ribuan. Yang hari ini yang turun Brand dan TPIA. Cuan. Kalau cuan saat ini, kalau dari sisi volume, karena namanya penurunan yang terjadi di cuan ini relatif cuma cukup serem ya, karena penurunannya dia full candle dengan didukung dengan volume transaksi harian yang relatif cukup besar. Dan dia ini, cuan ini eh, kemarin hari Jumat itu ditutup di bawah level EMA 200-nya. Ini yang relatif kurang bagus untuk cuan, walaupun hari ini cuan berhasil menguat ya, di mana hari ini menguat kurang lebih 3% ya, 3,7% atau sekitar naik sekitar 275. Tapi kalau kita lihat saat ini, cuan ini walaupun hari ini ditutup naik, itu dia masih bergerak di bawah level EMA 200-nya, atau dia masih belum mampu kembali bergerak di atas level EMA 200-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenaikan hari ini tidak didukung dengan peningkatan volume transaksi harian yang tinggi. Ini masih cukup jauh ya kalau kita melihat dari ini, di mana volume penurunan kemarin hari Jumat tuh volumenya tinggi sekian, dan ini masih kecil, hanya kecil sedikit, kecil sekali di bawah ini. Jadi relatif hmm,
belum mengonfirmasi pembalikan arah ya untuk cuan. Apalagi dia juga masih di bawah level EMA 200-nya. Jadi kalau saya mungkin untuk cuan ini masih cukup wait and see dulu lah untuk cuan sendiri ya. Karena cuan ini kalau kita coba tarik, apakah dia ada level support? Iya, level support kalau kita lihat supportnya ini pun juga bisa bikin apa support trendline ya. Dimana nih support trendline dari cuan ini relatif cukup lumayan kuat menurut saya. Dimana level support cuan ini berada di kisaran 7650, 76.600-an lah. Tapi ada 7.600-an. Nah, ini relatif cukup kuat sehingga apabila cuan masih belum mampu balik kembali lagi di atas level 7.600, kok saya lebih baik wait and see terlebih dahulu ya untuk cuan ini ya, Mas Yan. Jadi masih belum untuk berani untuk merekomendasikan untuk cuan untuk saat ini. Selanjutnya dia ada apa? Silo. Siloam ya. Ya. Siloam. Silo ini kemarin hari apa? Hari Jumat mengalami peningkatan volume transaksi harian cukup relatif cukup tinggi sekali ya, jauh sekali di atas rata-rata hariannya dia. Mungkin kayak Vivian, terus terang saya kurang begitu ngikutin untuk saham Siloam ini. Cuma kayak Vivian mungkin bisa cari berita ya, apakah ada faktor berita pendukung untuk saham Silo karena kalau kita lihat dari volume transaksi harian yang terjadi dari sekitar akhir Agustus ini sampai saat ini relatif terjadi peningkatan volume transaksi harian yang relatif cukup lumayan tinggi ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena kalau kita lihat di volume transaksi di kisaran ini di sebelum-sebelumnya ini relatif cukup tipis volume transaksi hariannya. Tapi kalau kita lihat di kisaran akhir bulan Agustus sampai sekarang memang ini terjadi peningkatan volume transaksi harian yang relatif cukup lumayan tinggi. Nah, mungkin Kevin bisa cari informasi, kemudian saya nggak terlalu ngikutin urusan silo ini, apakah ada news yang menyebabkan terjadinya volume transaksi harian yang relatif cukup tinggi ini. Nah, kalau untuk saat ini, eh, kalau secara teknikal sendiri, memang kalau kita lihat silo ini masih bergerak relatif cukup main bagus. Dia masih setelah mengalami koreksi, memang dia mengalami koreksi yang relatif lumayan cukup dalam. Tapi saat ini dia memang berhasil kembali rebound ya, berhasil kembali rebound dan dia masih ada peluang sih untuk kalau kita melihat di indikator MACD-nya memang walaupun ini golden cross tapi memang masih tipis. Tapi mungkin kalau kita melihat di volume transaksi harian yang relatif cukup tinggi ini memang masih ada potensi penguatan untuk siluam ya. Memang untuk level supportnya ini, kok internet not stable. Untuk level support dari siloam sendiri ini di kisaran 3070 untuk level support dari yang terdekat ya, untuk level support terdekat dari siloam ini ada di level 3070. Eh ini kalau misalkan mau pengaman untuk level stop loss dari siloam ini. Kalau saya sih lebih baik memang saya nggak mau ngejar ya. Kalau misalkan kita belum punya barang, memang saya nggak akan kejar di harga sekarang ya. Kalau belum punya barang. Tapi kalau misalkan masih punya barang, setidaknya mungkin apalagi punya barang di modal di harga bawah ya, di kisaran di bawah 3.000 itu, mungkin ya bisa level support di level 3070. Ini menjadi level support yang pertama.
dan mungkin bisa pasang stop profit apabila dia pecah di bawah level 3.000. Tapi kalau untuk yang belum punya barang, saya tidak merekomendasikan untuk beli di harga sekarang. Setidaknya tunggulah dia coba dekat-dekat dengan level support uptrend-nya ini, uptrend kecilnya ini, di kisaran 3.050-an, baru melakukan pembelian. Dengan target masih di kisaran area 3.470-an ini ya, ASEAN ya. Oh ya. Mungkin itu untuk silo. Oh ya, di sini sedikit informasi mengenai Solo ya Pak. 4 hari yang lalu itu ada berita Lipo Karawaci atau LPKR itu jual saham Siloam Oh, sebesar 18,57%. Terus 5 hari yang lalu juga SEC Investment genggam 55,4% saham Siloam. um, Jadi ini mungkin yang berita ini jadi menjadi sentimen positif trigger ya Pak ya ya. untuk siloam ya. Iya. Terus untuk selanjutnya nih Pak ada yang bertanya untuk saham apa ini PNLF dan Panin ERA. Life dan Era. Panin Life ini kan berhubungan juga dengan beritanya yang mau dilepas ya, Bank-nya ya. Sorry, sorry. Open Japan. Kalau kita lihat, enggak. Saya hapus dulu aja gambar-gambarnya. Untuk Panin Life sendiri, saat ini kalau saya lihat saat ini ya, kalau kita lihat dari indikator animasi nya memang hari ini dia berhasil golden cross ya. Golden cross hari pertama di area area di atas nol ya. Cukup tanggung ya. Karena saat ini sebenarnya Panin Life ini sedang menguji level resistance di 448. Nah, ini apabila dia mampu melewati level resistance 448, memang dia ada potensi untuk menguji ke level resistance selanjutnya di kisaran ini tertingginya yang di sini itu ada kisaran 484 ya. Di sini kisaran ini area ini 484. Tapi kalau saya belum belum punya barang, saya nggak berani untuk masuk di harga sekarang karena relatif cukup lumayan jauh dari level support yang kuat gitu loh untuk apa Panin Life. Tapi kalau yang sudah punya barang, apalagi punya model bawah di kisaran 400-an, ini cukup bisa untuk bisa untuk hold dulu lihat apakah hari ini dia mampu melewati level 448 dengan target selanjutnya di kisaran 484 di 484 untuk Panin Life. Nah, support untuk level stop profit apabila yang sudah punya untuk Panin Life ini memang relatif cukup main agak jauh ya stop profitnya itu di kisaran 422. Jadi kalau secara persentase sih memang agak main jauh sekitar 5%-an ya ini ya untuk stop profitnya ya, di kisaran 420 422. Ya, tapi yang sudah punya barang coba untuk wait and see, lihat apakah hari ini mampu melewati level resistance 48, 448 dengan target resistance selanjutnya di kisaran 484 itu untuk Panlab. Oke, selanjutnya tadi ERA ya Pak ya. Oh era ya sorry. Era era ini sebenarnya banyak yang nunggu-nunggu ya mungkin berhubungan dengan launchingnya iPhone 16 ya. Cuma kalau kita lihat pergerakan dari saham era ini kemarin agak lumayan bikin gegeten ya kemarin. Hmm, kalau kita lihat, sorry, dari saham era sebenarnya dia ditutup saat ini di harga kisaran 462, sebenarnya relatif cukup bagus sih untuk saham era karena dia ini untuk saat ini ya dia berhasil bergerak di atas level
resisten downtrend line-nya dia. Dimana level resisten downtrend line-nya ini berada di kisaran level 456 dan saat ini dia tutup di atas saat ini di sesi satu perdagangan hari ini dia berhasil ditutup di level 462. Jadi level 456 ini akan menjadi level penentu sih sebenarnya untuk era apakah mampu melanjutkan penguatan lebih lanjut atau tidak. Karena kemarin minggu lalu dia memang sempat sih bergerak di atas level EMA support eh, downtrend line-nya ini. Eh, Cuma dia kemarin sempat setelah beberapa hari di atas dia ditutup lagi di bawahnya. Jadi level 46, 456 ini akan menjadi level penentu atau menjadi level pengaman dari heavy fans kalian. Jadi apabila dia memang masih mampu bertahan di atas level supportnya 456 ini padahal dari indikator emas dunia pun juga sebenarnya ada potensi penguatan lebih lanjut di saham era ini dengan potensi menuju ke level resistance di 484. Ya, tapi dengan catatan itu dia tidak pecah, dia bergerak di bawah di support 456 dan mungkin bisa KPPM batasin resiko apabila dia pecah di bawah level 450 ya. Dan ini kalau KPPM mau melakukan pembelian sih oke lah spekulatif di sini karena dia kan relatif cukup terbatas ya resikonya ya tidak terlalu jauh dari level support dan level pengamannya. Jadi untuk era sih boleh untuk spekulatif buy dengan target lesson di kisaran 484 ASEAN menuju ke sana. Ada yang bertanya di YouTube nih Pak. Hmm. Saham ITMG sama Auto. TMB dan Auto. Oh, ada gap ya Pak ya? Iya, ada gap yang nanti besar itu. Mm-mm. Gap. Hmm, untuk ITMG sendiri yang saya lihat saat ini, dia bergerak atau penurunan yang terjadi kemarin di ITMG ini tertahan di level EMA 200 ya. Ini ada EMA 200 di apa? Di kisaran 25.875 dan saat ini sebenarnya ini TMG ini masih dalam area konsolidasi ya, area konsolidasi setelah dia mengalami penurunan tapi penurunannya dia tertahan di area support EMA 200-nya dia masih sedikit konsolidasi. Eh, Saat ini ITMG ini ya ada konsolidasi tengah-tengah ya kan ya. Jadi kalau saya sih biasanya kalau seperti ini saya menemukan ada saham yang berada dekat dengan level support EMA 200 memang biasa saya suka untuk melakukan pembelian apabila dia dekat dengan EMA 200-nya dengan level pengaman yang terukur tidak terlalu besar. Tapi kalau setidaknya kalau heavy fans kalian itu eh, tidak mau terlalu lama untuk pegang saham ya. Jadi maksudnya kita menunggu konfirmasi. Nah, konfirmasi untuk ITMG sendiri ini apabila ITMG ini mampu melewati level resisten atau kuat dari area konsolidasinya di kisaran 26.375 ya. 26.375 itu dari strateginya mungkin beyond breakout ya. Beyond breakout 26.375 apabila dia berhasil melewati area tersebut. Dengan target level resistance yang pertama itu di kisaran level 26.850 dan yang kedua di kisaran 27.200. Nah, ini Capital Frame bisa mungkin bisa batasin resiko apabila ITMG ini pecah di bawah level 25.800 untuk ITMG Selanjutnya Auto. auto.
Auto ini saya juga kapan hari ya, atau minggu lalu, kalau nggak salah saya ada rekomendasi saham Auto. Nah, kalau kita lihat di saham Auto ini sebenarnya membentuk pola kenapa waktu itu saya merekomendasikan saham Auto minggu lalu itu, karena dia membentuk pola cup and handle, di mana ini adalah cupnya di sini, dan dia handle-nya. Dengan neckline-nya itu di kisaran level 2320. Ya, di kisaran 2320. Jadi, Auto ini selama mampu bertahan di atas level 2320, dia mengonfirmasi pola dari cup and handle ini masih berlaku. Dengan target dari pola cup and handle-nya itu di kisaran level 2600-an. Ya. Nah, ini Kevin bisa perhatikan selama dia tidak pecah atau balik lagi di bawah level 2320, dia masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan menuju target pola dari pola cup and handle-nya. Ya, dengan level resistance yang bisa Kevin perhatikan sebelum mencapai dia target pola cup and handle di level 2600, ada beberapa level resistance yang bisa Kevin jadikan acuan untuk take profit atau untuk trading itu di kisaran level resistance pertamanya itu di kisaran 2410. Level resistance yang kedua ada di kisaran level 2510. Ya, ya itu untuk auto. Oke. Baik, Pak, ini ada pertanyaan terakhir untuk saham DSNG dan MTEK. DSNG, DSNG ini kelapa sawit ya. Iya, Dharma Satya Nusantara. Ini, DSNG ini all time high enggak nih? iya, Pak, Oh, apa baik, Pak? enggak Enggak. all time high. Enggak. Kalau kita lihat dari chart Oh iya, mingguannya, enggak di all time high. All time high-nya dia di kisaran 970-an masih kan. Hmm, satu lagi ya. Kalau paling gampang, bikin trendline ini aja dulu. Nah, DSNG ini sebenarnya saat ini dia sedang menguji level support ya. Di mana level support ini yang sedang diuji ini adalah level support trend line. Di mana ini selama ini dia berhasil membentuk higher high ya, higher high, higher low. Dia membentuk uptrend seperti ini, tapi saat ini kebetulan DSNG ini sedang menguji level support uptrend line-nya pendeknya ini yang terbentuk dari bulan Juli ya. Sehingga ini untuk DSNG sendiri ini dia jangan sampai pecah di bawah level support uptrend pendeknya ini ya. Jadi jangan sampai pecah di bawah level 825 ini. Di mana penutupan sesi perdagangan hari satu ini DSNG ini ditutup di level 825-nya ya. Nah, ini jangan sampai ditembus ke bawah ya untuk level support DSNG ini 825-nya ini. Ini jangan sampai kalau misalkan dia berhasil ditembus ini menjadi kurang kurang baik ya untuk DSNG ya, untuk pola dari DSNG sendiri itu. Jadi kalau untuk DSNG sendiri saya cenderung untuk wait and see ya kalau belum punya barang perusahaan. Kalau saya kurang tertarik sih kalau perusahaan untuk DSNG ya, karena dia juga ini dia bisa mengalami kenaikan yang relatif lumayan cukup lumayan dari harga 6 ya kalau kita lihat dia start dari bulan Juli itu di sekitar 625-an, terus dia mencapai tertinggi kemarin di sekitar 885, saat ini di 825 ini, apalagi dia juga dekat dengan level support yang relatif cukup lumayan penting di sini. Saya kok kurang tertarik sih untuk DSNG ya, untuk DSNG. Mungkin kalau yang belum punya barang, skip dulu. oke. Mungkin bisa cari yang lain ya, untuk DSNG. Terus tadi apa? Yang terakhir, DSNG, MTEK. MTEK, MTK, MTEK. MTEK ini ya, dia masih berada di area konsolidasi ya, sebenarnya ya, saat ini ya. Mana saat ini kalau kita lihat
dia ini masih bergerak di area konsolidasi. Kalau untuk saat ini dia di symmetrical triangle ya, di pola symmetrical triangle. Jadi kalau mungkin yang suka main pendek, main cepet-cepet aja, mungkin bisa manfaatkan sih untuk misalkan kalau MTK ini, MTEK ini berada di kisaran ya di kisaran 392, 394. Terus nanti coba untuk jual take profit di kisaran 410, 422. Ini mana level 422 ini menjadi level resisten untuk symmetrical triangle-nya. Ya, tapi ini saat ini dia sebenarnya MTK kan berada di area konsolidasi dan dia akan lebih baik kalau di MTK ini berhasil melewati level di atas level 422 dengan target menuju ke level EMA 200-nya di kisaran 458, 460. Mana level 458, 460 ini jadi level resistance yang cukup kuat juga. Karena ini ada dua swing high di sini, swing high yang pertama dan swing high yang kedua di sini. Dan ini juga ada level EMA 200-nya di kisaran 460. Jadi kalau untuk EMTK untuk saat ini dia masih di kondisi seperti ini ya, paling manfaatkan down weakness di 390, 392 ya dengan target resistance ke kisaran 410 maupun 420, 422. Tapi batasin resiko apabila MTK ini pecah di bawah level 390. Ya. Ini untuk main trading pendek aja masih belum terlalu kuat sih, belum cukup menarik untuk MTK. Karena masih ada konsolidasi di bawah. Walaupun dia sebenarnya sudah lumayan bagus ya, dia sudah membentuk higher low di sini ya. Cuma sayangnya dia masih belum berhasil membentuk higher high. Sehingga ya ini masih kita asumsikan sebagai masih konsolidasi aja. Baik, terima kasih Pak Dodi atas pemaparan analisa teknikalnya. Jadi nanti untuk teman-teman yang ingin melihat video kami bisa cek di Instagram kami. Dan tadi Pak Dodi juga sudah merekomendasikan saham Adaro, ABMM, ASII, BTPS, dan BBYB. Nah, terus selanjutnya untuk teman-teman yang ingin belajar lebih detail dan menjadi expert mengenai analisa teknikal saham, bisa join event edukasi kami yaitu Market Mapping Crafting a Technical Trading System yang akan dilaksanakan secara hybrid, baik online maupun offline pada tanggal 28 September 2024. Oke, Oke selanjutnya sebelum kami tutup, di sini saya akan memberikan kata-kata mutiara dari Robert Kiyosaki yaitu bukan berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi berapa